Rahayu, perkenalkan nama saya Kranti, NPM 2105102200035 dari kelompok Birlo. Hima Mankom Kabinet Berintegrasi memiliki visi yang sangat luar biasa, yaitu untuk menciptakan ruang transformasi progresif. Nah, dalam pelaksanaannya, Hima Mankom ini diawasi oleh BPA atau Badan Perwakilan Angkatan. Badan Perwakilan Angkatan atau BPA ini setidaknya memiliki 2 angkatan anggota Hima aktif. BPA memiliki GBHK atau garis besar haluan kerja seperti mengawasi dan memberikan penilaian, mengedukasi dan juga mengadvokasi Hima Mankom untuk mencapai tujuannya dan melakukan program kerjanya yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan dari awal. Salah satu departemen yang menarik perhatian saya pada saat Purple Night kemarin adalah Departemen Akpro atau Departemen Akademi Profesi. Salah satu departemen yang menarik perhatian saya pada saat rangkaian Purple Night kemarin adalah Departemen Akpro atau Departemen Akademi dan Keprofesian. Dalam Departemen Akpro ada 3 subdivisi. Yang pertama adalah Card Space, yang kedua adalah Mankom Career Center, yang ketiga adalah Parmofile. Ada berbagai alasan kenapa saya tertarik pada departemen ini. Salah satu alasannya adalah garis besar haluan kerjanya. Departemen Akademi Keprofesian memiliki garis besar haluan kerja di antara lainnya adalah menyediakan informasi seputar pengembangan diri, karir, dan juga keprofesian. Pelatihan anggota Mankom untuk mengikuti lomba terkait komunikasi. Terakhir adalah mengakomodasi anggota Hima Mankom untuk bertukar pikiran terkait dengan akademik dan juga keprofesian. Yang menjadikan Akpro ini berbeda dari departemen lain adalah Akpro memiliki Ideation, sebuah lomba komunikasi yang bertaraf internasional. Tidak hanya bertaraf internasional, Akpro juga memiliki program yang dikhususkan untuk mahasiswa manajemen komunikasi, yaitu Manggis, Mankom Public Speaking and Quiz. Program kerja lainnya adalah Communication Career Fair. Communication Career Fair ini adalah di mana diselenggarakannya workshop-workshop dan juga ada job fair terkait dengan lulusan-lulusan dari komunikasi. Alasan kenapa saya memilih Departemen Akademi Profesi ini adalah pertama, ia memiliki budaya kerja seperti startup, fun tapi profesional. Karena saya memiliki mimpi untuk membangun sebuah startup saya sendiri. Jika saya bisa mendapatkan pengalaman untuk bekerja di sebuah startup kecil-kecilan seperti Departemen Akademi Profesi ini, saya akan mendapatkan pengalaman atau mendapatkan gambaran sedikit gimana sih budaya kerja di sebuah startup itu. Itu menjadi alasan utama kenapa saya ingin masuk ke Akpro. Alasan yang kedua adalah Akpro ini memiliki lomba atau program kerja yang bertaraf internasional. Ini menunjukkan seberapa capable-nya sebuah departemen ini untuk menyelenggarakan sebuah lomba yang bisa diikuti dari orang-orang yang nggak cuma dari negara Indonesia tapi negara luar negeri. Ini juga menunjukkan betapa profesionalnya departemen ini. Alasan yang ketiga adalah di Akpro ini saya dapat lebih mendalami tentang apa sih yang bisa dilakukan oleh lulusan komunikasi. Apa aja sih karir-karir yang bisa saya tekuni, yang bisa saya jalani nanti setelah saya lulus dari manajemen komunikasi. Kenapa saya layak untuk diterima di Akpro? Yang pertama, saya adalah orang yang kreatif dan juga inovatif. Saya sangat senang bagaimana sebuah ide itu dibuat, bagaimana prosesnya. Dan saya merasa bahagia ketika saya bisa bersentuhan dengan kreativitas ini sendiri. Dan saya yakin di Akpro ini perlu orang-orang yang kreatif dan juga inovatif. Yang kedua, saya senang bekerja sama dengan orang lain. Bekerja sama dengan orang lain membantu saya untuk mengenali lebih tentang diri saya. Selain itu, bekerja sama dengan orang lain juga membantu saya untuk memiliki skill teamwork yang dimana saya sangat butuhkan nanti untuk pembangunan startup yang saya sangat inginkan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, saya orang yang siap dikritik. Saya siap untuk ditempa dan saya siap untuk dimarahi. Karena bagi saya sebuah kritikan adalah cara bagaimana saya bisa menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Inovasi yang saya ingin utarakan dalam divisi ini adalah membuat sebuah kelas yang berkala yang bisa diikuti dari mahasiswa manapun tentang bagaimana cara menjadi mahasiswa yang efektif dan juga produktif. Karena menurut saya sendiri itu adalah hal yang sangat krusial bagi mahasiswa. Terkadang kita tuh masih lupa atau kita tuh masih bingung gimana sih cara kita untuk bisa jadi efektif, gimana sih cara kita supaya bisa ngatur waktu secara benar, jadi kita bisa melakukan hal banyak, belajar hal banyak dengan waktu yang kita miliki sebagai mahasiswa. Dan menurut saya ini menjadi hal yang dibutuhkan oleh mahasiswa zaman sekarang. Nilai incredible yang menggambarkan diri saya adalah adaptive. Saya adalah orang yang mampu beradaptasi dengan cepat karena kemampuan belajar saya yang tinggi dan penasaran saya yang sangat tinggi. Nilai incredible yang menggambarkan diri saya adalah adaptive. Karena saya adalah orang yang mampu beradaptasi dengan waktu yang cukup cepat. Karena saya memiliki daya semangat belajar yang tinggi. Saya senang mempelajari hal baru, mempelajari hal yang saya perlu pelajari untuk menghadapi masa depan. Selain itu, saya juga orang yang memiliki tingkat penasaran yang cukup tinggi. Jadi ketika saya belajar, saya akan mengulik pelajaran tersebut sampai ke akar-akarnya, sampai saya paham sendiri.
Sekian dari saya, terima kasih, Rahayu.